Maka saya bersyukur kepada Allah, untung nggak Allah cabut nyawa merasakan abjad nama, syukuri. Jadi jangan mentang-mentang muda kita masih ada waktu lama, belum tentu. Siapa yang mengira pulang dari tempat ini kita dipanggil menghadap Allah? Mungkin ini jatah terakhir duduk kita di tempat yang baik. Maka bersyukur kepada Allah, sekali lagi kita dipilih menjadi orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Mas, pergi haji plus aja nunggu 4 tahun, apalagi haji reguler. Nggak tahu kalau haji Muhyiddin, haji 3 kali kan. Surga yang dekat kita lewatkan, sibuk mengejar yang jauh yang belum tentu kita dapatkan. Nanti ada di buku saya, baca, saya jamin pasti menangis. Yang kedua poinnya, ada orang bisa menghormati surga di luar, tapi karena kebodohannya tidak mampu memuliakan surganya yang di dalam. Yang di luar dihormati, yang di dalam dikurang ajari. Satu saat saya tabligh akbar di satu kota di Indonesia, itu yang hadir puluhan ribu manusia, hidup semuanya. Hidup semuanya. Begitu saya selesai tabligh akbar, saya turun dari panggung, saya dikerubutin anak-anak muda yang ngefans, fanatik dengan saya. Cile, fanatik. Orang kalau sudah ngefans sama fanatik kadang-kadang nggak ada aturan, Mas. Narik tangan, mau nyium itu rebutan. Ribuan orang narik-narik tangan saya. Apa nggak saya cemas? Saya langsung berkata, "Dek, jangan tarik-tarikan, nanti tangan kita ketuker, Dek." Tangan saya ditarik-tarik, Mas. Tangan saya kemana, kepala saya kemana. Yang lucunya ada kejadian, ada seorang jamaah salah narik tangan. Ketarik tangan temannya sendiri, Mas. Dikirain tangan saya, Mas. Habis dicium-ciumin tangan teman. Sama temannya dikerjain, "Kapan lagi kamu cium tangan saya?" Tangan saya dicium bolak-balik, Mas. Pipi saya dikecut, kening saya disosor, badan saya dipeluk. Untung banget laki-laki. Saya merasa risih, saya protes, maaf. Kenapa kalian menghormati saya sedahsyat ini? Kami ingin masuk surga, Beb. Halo, orang saya aja belum tentu. Jawab yang jujur ya, pernah nggak kalian bangga mengambil tangan ayah kalian, lalu kalian nikmati proses itu, kalian cium tangan ayah kalian pelan-pelan, bolak-balik dari hati yang paling dalam seperti kalian mencium tangan saya? Nggak pernah, Ustaz. Pinter kamu ya, tangan orang kamu gituin, tangan ayahmu nggak pernah. Padahal orang lain belum tentu pernah berjihad demimu, tapi ayahmu siang malam bermandikan keringat untuk membiayai hidupmu. Kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala, hatinya punya niat, kelak anakku harus lebih baik nasibnya dari diriku. Berapa banyak ayah berhasil mencetak anak jadi orang, tapi tidak sedikit anak bikin ayah jadi budak. Betul? Dek, pernah kamu cium pipi ibumu, Dek? Kamu kecup keningnya? Kamu peluk ibumu? Gak pernah, Ustaz. Oh, pinter kamu ya. Orang lain kamu peluk-peluk, ibumu gak kamu gituin. Padahal ibumu siang malam dari kamu lahir dia menggendongmu dalam dekapannya. Lihat ibumu begitu dia bangun tidur, boro-boro dia makan, kamu dulu yang dikenyangkannya. Lihat ibumu ketika dia bangun tidur, boro-boro dia bersihkan badannya, kamu dulu yang dimandikannya. Bahkan maaf, ketika ibu malam datang gelap tiba, dia tahan rasa ngantuknya, padahal dia lagi capek, lagi letih, lagi ngantuk, dia tahan ngantuknya, Pak. Kamu dulu yang ditidurkannya. Begitu kita sudah ditidurkan, ibu gak lantas tutup mata. Dia jaga kita dari gigitan seekor nyamuk. Bahkan nyamuk diharamkan menyentuh tubuh kita. Kenapa engkau gak hormati dulu orang tuamu, baru engkau menghormati orang-orang yang ada di luar? Maaf, bodohnya anak-anak sekarang. Sama teman bisa ngomong lembut, anjing, najis terlalah. Giliran sama orang tua galaknya kayak 17 jin. Bodohnya anak-anak sekarang. Sama pacar punya kata-kata romantis, darling, dadar guling. Giliran sama orang tua manggilnya hoi. Itu sama saja mengejar surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Kalau sama orang bisa bilang, siap komandan, laksanakan, beres. Kenapa sama orang tua selalu ada kata-kata pembangkang?
Berarti kita sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya, Belia.